Saya tuh capek dibilang sombong, begitu paket banyak di syuting, paket dikit nggak di syuting. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Hari ini adalah hari yang spesial. Saya akan memberikan sesuatu yang spesial buat kalian semua. Saya akan memberitahu buat kalian yang ingin jualan Gapi, buat kalian yang baru berpikir akan jualan Gapi, atau kalian yang hanya penasaran bagaimana sih cara mulai dari packing, kemudian memberi label, kemudian menyortir ikan yang akan diberikan kepada kalian di Gapi Indonesia. Buat kalian yang masih penasaran, ikuti saya terus hari ini sampai selesai. Tahap pertama yang paling penting dari pengiriman itu adalah air yang kalian gunakan. Air yang saya gunakan di sini itu sudah melalui dua proses. Jadi yang pertama, saya sudah tampung air ini, itu saya ambil dari, saya menggunakan air pump ya. Air pump itu saya tampung di dalam ember selama 1 hari. Dan kemudian saya masukkan ke dalam penampungan air yang sudah ada aerasinya. Dan air di dalam aerasi itu kita aerasi selama 2 hari. Nanti kalian bisa lihat bentuk aerasi yang saya gunakan. Dan berikutnya kita akan masuk ke proses pengambilan air ke dalam plastik. Takaran yang saya gunakan adalah cup agar. Jadi kalian bisa cari cup-cup seperti ini atau bebas ya. Yang penting adalah airnya seperti ini. Nah, airnya sekian ini. Dan di video saya sebelumnya itu ada yang bertanya tentang ukuran dari plastik ini. Kebetulan di plastik yang saya gunakan ini masih ada ukurannya, kalian bisa lihat. Ukuran yang saya gunakan adalah 10x25. Dan untuk mereknya bebas, tapi kalau saya menggunakan merek Boyo. Dan jangan lupa untuk minta kepada yang jual itu adalah plastik es. Kalau di sini namanya plastik es, atau mungkin beberapa orang bilang ini plastik santan. Warnanya biasanya agak buram. Kenapa kok kita pilih yang ini? Karena nanti kalian akan saya ajarkan untuk mengikat. Itu lebih mudah kalau plastiknya itu melar. Kalau selain plastik es atau plastik santan, itu dia tidak punya daya elastisitas, jadi nanti kita akan kesulitan. Sekarang kita akan masuk ke sortir. Nah, untuk Go Brian, ini kebetulan yang pesan Brian, 1 pasang topas, kita akan langsung pilihkan dari stok topas yang masih ada. Nah, cara saya memilih itu untuk yang transfer lebih dulu adalah saya kasih yang terbaiknya. Jadi kalian bisa lihat nih, topas-topas masih ada 4. Saya akan coba pilihkan yang terbaik dari 4 ekor ini. Nah ini. Jadi untuk topas kali ini saya mengeluarkan yang big ear. Jadi banyak orang itu yang nggak ngerti kok ada topas big ear. Nah, buat kalian yang nggak tahu big ear adalah earnya topas ini kan yang pertama seharusnya warna biru, dan seharusnya dia itu tidak sebesar yang big ear. Oh ini ada yang lebih bagus. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk earnya dia terlihat lebih besar, tapi yang jelas akan semakin besar seiring bertambahnya usia. Jadi ini karena Bro Brian ini pesan dan masih ada 4 ekor, saya akan pilihkan yang terbaik. Dan untuk bukaan ekor yang jelas kalau topas itu seharusnya delta. Dan untuk dorsal, untuk kalian yang penasaran kenapa kok delta itu ada yang dorsalnya kecil, ada yang dorsalnya panjang. Sebenarnya dorsal yang satu paket dengan si delta ini seharusnya adalah long. Jadi kalau kalian menemukan yang dorsalnya besar dan ekornya delta, itu berarti sangat istimewa. Tapi kebanyakan untuk yang dorsalnya besar itu biasanya untuk ekor tidak akan deltanya sebagus ini. Jadi akan masuk ke lebih ke big tail, atau mungkin secara dorsal itu sudutnya tidak 90 derajat. Dan ini akan saya masukkan ke plastik yang tadi sudah kita isi air. Nah, ini untuk jantannya. Berikutnya kita akan ambil untuk betinanya. Nah, betinanya nih kebetulan masih lebih banyak karena saya membuka bisa per pasang atau trio ya. Ini akan kita coba pilihkan yang terbaik. Pertama, kalau betina adalah kita pilih yang bodinya besar. Nah, ini bodinya paling besar, dan kebetulan ini untuk betinanya mereka semua sudah memiliki ekor-ekor yang cukup baik dan bukaan dorsal juga cukup baik. Dan mereka memiliki warna biru di ekornya. Jadi saya rasa ini nggak susah untuk pilih yang terbaiknya. Dan inilah betina untuk Bro Brian. Kita akan masukkan lagi ke plastiknya.
seperti ini. Dan kita akan ambilkan untuk Bro Angga di sini. Beliau pesan 1 pasang albino full gold. Kita bisa lihat ikannya di sini. Dan saya sudah menjanjikan di postingan saya di Instagram bahwa yang saya jual adalah hanya 4 pasang dengan jantan yang terbesar. Jadi kalian bisa lihat nih, kalau masih ada yang agak-agak kecil itu tidak saya jual. Jadi saya akan pilihkan yang paling besarnya. Nah ini. Sedikit info buat kalian, albino full gold ini adalah memiliki tipe ekor rontel. Rontel itu artinya tipe ekor bulat dan pendek. Dan untuk rontel yang baik itu adalah dia punya dorsal seperti bendera. Istilahnya itu adalah flag dorsal. Kemudian untuk warna emasnya itu akan semakin penuh atau semakin terang itu berdasarkan usianya. Jadi kebetulan untuk albino full gold yang saya jual ini usia masih sekitar 3 bulan. Jadi nanti bisa dibesarkan lagi dan kalian bisa melihat progres meningkatnya warna kuningnya dan dorsalnya akan semakin panjang. Ini untuk jantannya. Masukkan ke dalam plastik. Nah, seperti ini penampakannya. Setelah kalian selesai untuk menyortir ikan yang kalian mau jual, saat ini adalah waktunya kalian untuk mengikat ikannya. Nah ini bagi pemula juga mereka masih banyak yang bingung ya cara mengikat plastik supaya si ikan itu tahan selama sampai 7 hari mungkin tanpa berkurangnya oksigen atau tanpa plastik itu menjadi sedikit kempes. Itu bagaimana caranya? Nah sebelum kita mengikat, saya mau kasih tahu dulu nih bahwa ada ikan spesial yang dibeli oleh siapa nih ya, namanya Hangga. Jadi Bro Hangga ini membeli metal snakeskin crowntail. Ini adalah jenis yang menurut saya masih sangat jarang orang punya dan sangat jarang beredar di pasaran. Jadi keunikan dari metal snakeskin crowntail ini adalah di metalnya. Jadi kalau untuk snakeskin crowntail itu sudah ada cukup lama dan cukup banyak yang jual. Tapi untuk varian metalnya ini sangat jarang. Jadi kalian bisa coba cari bahwa masih sangat jarang orang yang jual varian metal ini. Dan istimewanya adalah untuk crowntailnya kalian bisa melihat ekornya itu pecahnya bagus banget. Jadi dia selain halus pecahnya juga dia panjang. Jadi untuk dinikmati itu sangat menarik. Dan untuk dorsalnya juga dia punya pecah itu yang bisa mengangkat sempurna. Dan saya akan ajarkan untuk cara mengikatnya. Yang pertama adalah kalian ambil udara sekitar dulu. Jadi buat kalian yang bertanya, kok tidak pakai tabung oksigen, kok tidak pakai oksigen? Memang si ikan gapi ini tidak memerlukan oksigen. Jadi saya sudah melakukan uji coba. Selama 7 hari ikan ini bisa hidup dan sehat. Itu kalau memang si ikan itu dalam kondisi sehat ketika dikirim. Nah ini caranya adalah kita buka seperti ini, terus kemudian kita kunci sekitar segini ya, terus kita putar. Nah untuk perbandingan udara, kalau di video saya sebelumnya itu saya menyarankan airnya itu 1/3 dan udaranya itu sekitar 3/4. Saat ini kalian bisa menggunakan setengah-setengah. Jadi artinya si air ini itu juga sudah mengandung oksigen. Kenapa kok saya ambil yang sekarang setengah-setengah? Untuk suhu panas, jadi di dalam kotak paket itu kan suhu bisa meningkat dengan cepat tuh ya. Kita nggak tahu si paket itu ditaruh di mobil box atau pas di mesinnya, dia bisa terkena panas. Dan kalau airnya sedikit, itu akan peningkatan suhunya cepat sekali. Setelah kalian ikat seperti ini, kalian tarik. Nah inilah fungsinya kenapa kok kita memerlukan plastik yang bisa melar. Terus baru kalian putar. Dan kalian ikat seperti biasa sekuat mungkin. Jadi sekuat mungkin itu maksudnya sampai di sini menggembung sempurna. Dan setelah ikatan pertama ini belum selesai, kita akan gunakan satu lapis lagi dari menggunakan plastik boyo yang sama. Nah ini nanti saya akan kasih tahu buat apa sih fungsinya. Ini kalian masukkan terbalik ya. Jadi kalau tadi kalian mengikat atasnya di sini, saat ini atasnya masuk ke mulutnya dan nanti dia ada di dasar. Nah seperti ini. Tujuannya apa? Nah ini saya akan kasih tahu dulu. Ini cara mengikatnya ya. Setelah kalian masuk seperti ini, kalian tarik sampai press. Nah bentuknya seperti ini. Terus kemudian kalian lakukan hal yang sama, tarik lagi, terus kalian ikat. Nah, fungsi dari pendobelan ini itu ada dua. Yang pertama adalah kita menghilangkan sudut plastik. Jadi kan kalau kita satu lapis itu kan pasti ada sudut di sini nih.
Nah, sudut ini itu bisa membuat ikan kegencet dan mati. Itu dah kenapa kok kita double, karena kalau kita double berarti kan di dalam ini tidak ada lagi sudut. Ya, jadi sudut ini sudah kena di sini, jadi sehingga dia tidak ada sudut dan tidak ada ruang yang bisa menjepit ikan dan dia mati. Dan yang kedua adalah daya tahan. Jadi saya akan ambilkan contoh. Nah, ini saya punya plastik yang sudah saya ikat tapi tanpa ikan ya, dan sini ada airnya. Ketika dia sudah didouble seperti ini, kita akan banting. Di situ agak jauh mungkin ya. Plastik ini tuh sangat kuat. Ini tamparan pertama ya atas pura-pura hamil, mempermainkan keluarga utama dan kebohongan seluruh anggota keluarga di sini. Satu lapis, ketika jatuh itu dia bisa ada kemungkinan pecah. Jadi nggak harus jatuh juga ya, kegencet pun dia bisa pecah. Tapi karena kita sudah double sehingga dia akan daya elastisitas itu meningkat. Dan ada fungsi lain lagi adalah kalau ikatan kalian di plastik pertama itu kurang keras atau udara bisa keluar, itu bisa ketolong dengan lapisan kedua. Jadi si kantong ini tidak akan segera kempes. Jadi masih ada waktu yang agak lama untuk dia bertahan. Nah, aku mau ngejelasin setelah ikannya tuh udah disiapin, itu biasanya aku tulis alamat, nih alamatnya udah, sama label. Nah, kalau labelnya itu ada buyer, strain, sama sex. Jadi, nih. Nah, kalau buyer ya beli, terus strainnya tuh jenisnya, terus sexnya tuh male atau female. Nah, setelah itu ntar dipasang di ikan yang udah siap. Jadi nanti buyer tuh lebih mudah untuk membedakan jenis dan jantan betinanya ikan. Ya, setelah itu, setelah aku tempel, biasanya langsung masuk ke bagian pengiriman. Untuk packingannya kita pakai kardus sama styrofoam. Untuk ukurannya kita sesuaikan dengan bungkusan ikannya. Jadi kita bentuk sesuai jumlah pesanan. Biasanya semakin banyak itu semakin kotak. Baru kita packing. Untuk packingan ini bisa bertahan maksimal 7 hari. Biasanya untuk di pengiriman untuk keluar pulau yang jaraknya jauh, kita menggunakan styrofoamnya di double. Fungsinya untuk mencegah panas ya, biar suhunya di dalam tuh lebih stabil daripada di luar. Nah, untuk ketahanannya sendiri, selama ini dengan packingan seperti ini bisa bertahan sampai di tujuan. Dan jarang sekali packingannya rusak. Hahaha, sekarang sudah selesai 23 paket. Kalian sudah melihat proses awal dari mulai air yang saya gunakan, bagaimana cara saya mengikat plastik, bagaimana cara saya mensortir ikan, dan apa kerjanya si Kiki dan bagian packing. Saat ini saya akan membacakan tidak semua ya, saya akan membacakan ada 2 orang yang menurut saya ini cukup berani dalam membelikan gapi. 2 orang ini adalah, yang pertama adalah Rohim dari Demak. Dia beli beberapa pasang dari saya, salah satunya adalah albino koi snake skin, blue lace x silver lace. Jadi buat kalian tuh yang selalu mantengin Instagram saya, pasti kalian tahu bahwa ada jenis baru di farm saya, yaitu adalah blue lace di cross dengan silver lace. Dibeli oleh Bro Rohim di Demak, dan 2 pasang snake skin cobra. Totalnya adalah 775.000. Karena totalnya itu melebihi dari 750.000, Bro Rohim ini mendapatkan 1 obat ajaib. Buat kalian yang nggak tahu obat ajaib, mungkin kalian belum menonton video-video saya di awal, YouTube ini ada. Silahkan kalian tonton dan kalian akan tahu betapa hebatnya obat ajaib. Dan orang kedua yang akan saya bacakan adalah Rudy di Bandung. Bro Rudy ini pesan lebih banyak lagi, yaitu Platinum Tiger, Platinum Red Tail Big Ear, White Tuxedo, dan Pingu. Jadi istimewanya pingunya saya adalah bisa menghasilkan HB Yellow kalau kalian cross dengan HB Pastel. Jadi buat kalian yang nggak tahu juga resep itu, silahkan kalian tonton video-video saya yang sebelumnya.
Bro Rudy ini total menghabiskan 875.000. Berarti Bro Rudy ini juga mendapatkan sebuah obat ajaib. Saya tidak akan membacakan semua, jadi saya ingin memberikan pesan kepada kalian semua yang ingin berbisnis ikan. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Siapapun kalian itu entah pemula atau senior atau orang yang tidak pernah berdagang, kalian menginginkan seperti saya, ini sih sedikit ya, saya tuh biasa kirim kalau hari Senin tuh 30, bahkan pernah 30 lebih juga. Oh my god! Wow! Cuma ini pas lagi sedikit, jadi saya mau syuting. Jadi kan saya tuh capek dibilang sombong, begitu paket banyak di syuting, paket dikit nggak di syuting. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah sekarang paket sedikit deh saya syuting deh, dan saya juga nggak nyebutin semuanya tuh karena kemarin ada yang komplain kan, bang ngapain sih bacain paket, bang ngapain sih bacain isi paket orang. Tapi tahu nggak, dari kalian tuh banyak yang penasaran bagaimana sih cara saya memilih ikan, bagaimana sih cara saya packing ikan, dan apa sih rahasia-rahasia kenapa kok saya bisa berdagang selaris ini. Dan itulah yang ingin saya bagikan kepada kalian. Buat kalian yang ingin bergabung di grup saya, kembali saya suarakan kepada kalian. Buat kalian follower baru saya, buat kalian subscriber baru saya tidak pernah meminta itu semua ya, tapi buat kalian yang sudah dengan senang hati mensubscribe, ini saya bocorkan lagi kepada kalian. Saya sudah mulai mensortir siapa saja yang bisa masuk ke dalam grup saya. Jadi buat kalian yang belum mengirimkan data dirinya, belum menjelaskan alasan kenapa kalian ingin berbisnis seperti ini, silakan isi di kolom komentar video ini. Karena saya sudah mulai mensortir, walaupun sangat lambat ya, karena saya kerjakan sendiri. Buat kalian yang beruntung, yang terpilih, itu akan saya masukkan ke dalam grup Facebook saya, dan saya akan mengadakan live tertutup yang akan saya bongkar bagaimana cara supaya mendapatkan order seperti ini. Terus berkarya, maju terus, Indonesia.